Nah, pemirsa, ada sebuah petisi dibuat di laman change.org yang berisikan penolakan rencana pembangunan proyek Beach Club milik Raffi Ahmad di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Sejak pertama kali dipublikasikan pada Maret 2024, petisi ini sudah ditandatangani lebih dari 60.000 orang. Oke, sudah banyak yang tanda tangan ya untuk menolak ya. 60.000 loh. Iya. Nah, pemirsa, Raffi Ahmad ini juga sudah resmi menarik diri dari rencana pembangunan Beach Club di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Lantas apakah pembangunan ini otomatis di stop atau justru tetap berlanjut? Kita akan bahas bersama advokasi Walhi Yogyakarta, Rizky Abiyoga. Mas Rizky, selamat pagi. Pagi. Baik. Baik, Mas Rizky, saya mau tanya, dengan mundurnya Raffi Ahmad ini, dengan apa yang disampaikannya kepada publik, apakah ada perkembangan terbaru, perkembangan lanjutan ya seputar proyek yang akan dibangun di Gunung Kidul ini, Mas Rizky? Ya, kalau misalnya berbicara soal Raffi Ahmad gitu ya, kita tentu ketika Raffi Ahmad menyatakan bahwa dia akan mundur, maka sebenarnya nggak ada jaminan juga bahwa proyek ini akan kemudian berhenti gitu. Mengingat kemudian Raffi Ahmad hanyalah salah satu investor gitu ya, bukan kemudian otomatis akan membatalkan. Artinya tidak ada jaminan pasti ketika kemudian Raffi Ahmad itu mengundurkan diri, proyek ini akan batal atau kemudian nggak terjadi gitu. Baik. Mas Rizky, ini kan dari Pak Bupati juga bilang izinnya nggak ada begitu ya. Tapi dari teman-teman Walhi sendiri, apakah memang punya bukti bahwa mereka tetap melakukan pembangunan secara senyap? Ya, kalau persoalan perizinan tentu belum ada ya, karena kami juga belum menemukan persoalan AMDAL. Tetapi ini kemudian bisa kita pantau bahwa Bupati Gunung Kidul itu ikut dalam peletakan batu pertama gitu di sana. Gitu. Nah, teman-teman bisa akses itu gitu, informasi itu. Kemudian juga ketika kami berada di lapangan, itu kan ketika peletakan batu pertama, lahan sudah mulai dibuka itu di sana gitu. Oke. Jadi kami coba mengumpulkan informasi lebih dalam, ternyata pembukaan lahan itu kemudian untuk kepentingan peletakan batu pertama itu gitu. Jadi sebenarnya sekalipun sekarang belum ada aktivitas bangunan fisiknya gitu ya, tetapi dari awal ini kemudian menunjukkan bahwa sinyal untuk memberikan izin sebenarnya sangat kuat. Baik. Oke, jadi sinyal untuk memberikan izin sebenarnya sangat kuat. Ini adalah deteksi dari Walhi Yogyakarta. Tapi apa alasannya, Mas Rizky, mengapa tidak boleh dilakukan pembangunan proyek seperti itu di kawasan Gunung Kidul itu, Mas? Ya, karena misalnya berdasarkan RT RW-nya Provinsi DIY gitu ya, dia menempatkan kawasan Tanjung Sari yang akan dibangun oleh Raffi Ahmad, proyek di sana itu sebagai kawasan pertanian gitu. Artinya dia dimanfaatkan untuk kemudian pertanian warga gitu. Selain itu juga sebenarnya kawasan Kars ini kan kawasan lindung geologi gitu. Dia dilindungi secara nasional, bahkan sampai hari ini masih diakui oleh UNESCO gitu. Nah, selain itu juga sebenarnya Kars kan sebagai pengikat karbon ya, dia dapat menangkap karbon gitu. Dalam diskursus hari ini yang krisis iklim sangat menguat, tentu ini akan menjadi kerugian besar gitu. Selain itu juga Kars juga memiliki fungsi untuk dia sebagai penyerap air hujan gitu, yang kemudian dia akan tampung di bawahnya. Nah, di bawah itu ada yang namanya sistem air, yang sebenarnya itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat gitu. Nah, persoalan inilah yang kemudian membawa kami atau kemudian banyak orang menolak persoalan pembangunan Bekiza Club oleh Raffi Ahmad dan koleganya gitu. Karena akan merusak sistem air atau bahkan kemudian fungsi Kars itu akan hilang gitu. Dan tentu pelanggaran-pelanggaran lainnya akan sangat berpotensi muncul, termasuk juga kerusakan ekologis gitu kan.
Oke, oke. Mas Rizky, ini kan dari pihak Pemda, kemudian juga Pemprov juga, ini membuka investasi sebesar-besarnya untuk dalam rangka kepentingan masyarakat setempat begitu ya. Nah, bagaimana menjaga ketika mereka punya ide seperti ini tapi tidak menyeruduk AMDAL atau daerah-daerah yang tidak boleh dibangun misalnya begitu. Tapi dalam konteks adalah bahwa ini juga masih ada celah-celah yang bisa dimainkan supaya mereka tetap membangun. Kawasan sejenis ini sudah dibangun misalnya begitu. Bagaimana Mas Rizky? Ya, ini kan problem kita gitu bahwa persoalan ekonomi selalu ditempatkan paling utama gitu ya. Persoalan lingkungan hidup selalu dipertempatkan nomor sekian gitu. Enggak kemudian ditempatkan pada posisi yang sejajar gitu. Atau bahkan mendahulukan posisi lingkungan hidup gitu. Artinya determinasi ekonomi ini kan akhirnya membuat potensi kerusakan lingkungan itu semakin membesar gitu. Nah ini kan ketika ekonomi didahulukan maka kerusakan lingkungan pasti akan terjadi gitu. Harusnya kan kemudian saling mematuhi gitu ya. Misalnya ekonomi juga harus mematuhi persoalan lingkungan hidup. Gitu. Baik. Sehingga, jadi Anda memprediksi kalau seandainya ini tetap dilakukan bisa jadi ada kerusakan lingkungan yang terjadi di sana ya Mas Rizky. Tapi Mas Rizky, dengan adanya penolakan ini, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Walhi Yogyakarta? Ya, kami saat ini kemudian sedang menginventarisir apa saja kemudian persoalan potensi-potensi yang akan muncul kalau kemudian ini tetap dilakukan, termasuk bentuk-bentuk pelanggaran. Kami sudah mendata itu semua, dan kemudian kita akan melakukan bentuk advokasi lainnya bersama dengan masyarakat luas gitu, sehingga pembangunan ini bisa kemudian nggak dilaksanakan gitu. Itu sih. Gitu. Baik, terima kasih Mas Rizky Abiyoga, advokasi Walhi Yogyakarta untuk penjelasan Anda pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.